lihat di keseharian kita, ya. Tempatmu ada UMKM atau home industri kecil atau tidak? Lalu ketek, oh punyanya Pak Asri ya. Kalian tuh mesti mengamati tiap hari itu pembelinya itu banyak atau sedikit. Nah, kalau kira-kira banyak itu ketika menghitung apanya? Keuntungan, pendapatannya. Nah, maka dari itu ya, ketika kamu mencatatnya ada kesulitan atau tidak? Nah, kalau manual, kemarin pas pelajaran yang ketiga persamaan. Setelah itu yang pelajarannya Pak Munajat kemarin apa sampai? Jadi melanjutkan pelajaran yang sebelumnya itu dari pelajaran ketiga persamaan dasar aplikasi dan Pak Munajat jurnal yang secara manual, maka hari ini kita akan mengerjakannya dengan bantuan yang namanya spreadsheet. Untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, murid dapat menerapkan formula dan rumus akuntansi yang relevan dalam pengelolaan data keuangan menggunakan aplikasi spreadsheet. Kemudian yang kedua, murid dapat mencatat berbagai transaksi bisnis secara akurat dalam spreadsheet, termasuk penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan pengeluaran kas. Ya. Kita ice breaking dulu. Nah, oke. Biar semangatnya lucid dulu yuk, gue nanti kok gue. Sarapannya sih gue goreng. Ya, kita maju ke omipen temannya. Sudah siap semua? Ya. 8 dimensi yang jadi pedoman ke masa depan. Iya, tepuk tangan. Terima kasih Mbak Ika sudah memimpin teman-temannya biar menjadikan lebih semangat lagi. Sekarang langsung ke materi pelajaran. Tipe 2 jurnal itu ada 2. Yang pertama jurnal khusus, ya, yang dirancang untuk mencatat transaksi yang mempunyai pengaruh terhadap akun yang sama. Jadi jurnal khusus itu ada apa saja? Jadi ada penerimaan kas, mencatat jurnal penerimaan kas. Berarti untuk mencatat apa? Penerimaan. Jurnal pengeluaran kas. Penjualan itu untuk mencatat penjualan kredit, kemudian pembelian. Jurnal pembelian itu untuk mencatat pembelian secara kredit. Nah, yang tidak bisa dicatat ke 4 jurnal ini itu nanti dicatat ke dalam jurnal umum. Biasanya itu yang dicatat di jurnal umum itu kaitannya dengan apa? Penyesuaian itu. Berarti yang menjadi kebijakan perusahaan itu lah nanti dicatatnya di sini akhir dari profil. Kita kupas satu persatu. Yang pertama, bagaimana mencatat transaksi ke dalam jurnal umum. Jadi ini ada Risma mendirikan sebuah perusahaan dekorasi dengan nama perusahaan Rumah Risma. Transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2009 sebagai berikut. Misalkan saya contohkan pada tanggal 2 Januari 2029 perusahaan membayar sewa untuk 3 bulan. Nah itu nyatetnya kegiatan jurnal umum. Jangan lupa dianalisis dulu. Ini asli kembali kemarin loh, pelajarannya Kakun loh. Sebenarnya. Nah, kalau ada seperti itu, silakan kamu analisis pelan-pelan dulu. Kira-kira sing tambah, kalau kurangnya apa? Akhirnya apa yang berpengaruh? Simpan dulu, ora bisa. Nek bayar berarti kamu piye dekku nambah oke loh. Nah, silakan dikaitkan dengan menganalisisnya itu dikaitkan dengan sehari-hari kamu biar gampang. Oh, nek
bayar berarti duitku hilang. Nah duit yang akuntansi itu dicatatnya di mana? Kas. Maka kasnya piye? Berkurang dari yang tambah apa nih? Karena yang dibayar itu sewa, maka saya tambah sewa. Jadi sewanya dibayar jumlah akun yang bertambah sebesar nominalnya ini, kasnya berkurang. Nek mau aplikasikan di mana? Nanti silakan dicatat. Ini nek sewanya bertambah berarti dicatat sebelah debit. Nek berkurang dicatat sebelah. Nek berkurang karena kas itu harta, maka nek berkurang dicatatnya sebelah kredit. Menerapkannya itu gimana? Silakan nanti di spreadsheetnya sudah saya sediakan kolom-kolom ya. Nanti tinggal memasukkan tanggal ya bisa nih tanggal, akun ya dituliskan yang buat akunnya. Nah ini tadi loh pentingnya istilah-istilahnya nanti. Guru bahasa Inggris zaman sultan nanti bertanya sama guru bahasa Inggris. Nah enggak itu biasanya kan kemarin tak suruh buat kamus seperti ini. Kamus istilah akuntansi kan ingat orang mereka, no, gara-gara tugasnya. Tapi dikerjakannya itu kan jadi di lembar kertas, nah kertasnya wes tinggal bungkus, kok pecah. Nominalnya itu dicatat sebelah debit, kemudian asnya kredit ya biasanya mencatatnya agak menjorok ke belakang. Jadi cara pencatatan ke dalam jurnal umum. Mulai ada yang ditanyakan? Ya. Contoh yang kedua itu tanggal 31 Januari. Nomor pendapatan pekerjaan yang telah selesai dikerjakan. Nomor duit berarti kasnya bertambah atau pendapatannya bertambah. Sebesar berapa nominalnya yang tertera itu? Terus nanti silakan dicatat kembali dalam lembar kerja yang sudah disediakan. Nah ini lembar kerja ini kadang sifatnya tidak orang baku ya, di perusahaan lain mungkin beda bentuknya, tapi konsepnya ada ini tanggal debit kreditnya, ada tanggal debit kredit, ada 4 kolom juga bisa. Ini yang jurnal umum. Kemudian yang jurnal khususnya. Yang pertama jurnal penjualan, tadi untuk menampung transaksi penjualan secara kredit. Jadi ngedol kredit ini saya toko menjual, tapi si Fitri belum ngekei duit. Nah, itu namanya apa? Penjualan secara kredit. Bedanya ya, bisa membedakannya lah. Nek kamu membeli urung bayar berarti kamu punya apa? Utang. Tapi nek dia ngedol kowe urung bayar, yang dari sisi saya itu sebagai piutang. Jadi yang jurnal penjualan itu untuk menampung transaksi barang-barangan secara kredit. Kolomnya itu ada tanggal, kemudian faktur, nomor faktur, karena nomor buktinya harus dicatat ya. Ada keterangan itu diisikan nomor nama customernya, debit, kredit ya. Nah ini bentuknya seperti ini bisa dibedakan bahwa tergantung kebutuhan perusahaan masing-masing. Intinya kalau jurnal penjualan itu menampung penjualan secara kredit. Kemudian ada rekapitulasinya. Rekap itu cuma munculkan saja nomor rekening kalau totalnya. Totalnya juga seperti di jurnal tadi.
Sebelumnya itu tadi kan manualnya ya, apa itu untuk transaksi secara manual. Dan nanti kita menggunakan alat bantu apa? Spreadsheet. Daftar akunnya, jadi jangan lupa ya, kalau sudah membuka itu nanti kamu simpan ulang. Nah, caranya gimana? File save gambar disket itu sambil dibuka Excelnya dan ngerti fitur-fiturnya. Sudah bisa terbuka semua. Nah, menu-menunya ada apa? File, login, server, layout, formula, data, dan seterusnya. Nah, itu kita nanti terapkan di pelajaran akuntansi, itu bisa sebagai alat bantu kita itu bagaimana. Jadi kita buat beberapa sheet ya, itu kan sudah ada. Ada daftar akun, nanti kita buat seperti ini. Ada inventory. Barangnya akan kan lebih mudah kan kita mencatatnya. Daftar customer resopo kita catat di sini, suppliernya siapa, akunnya itu apa saja, kita catatkan di sini. Kemudian saya contohkan lagi. Ini apa? Daftar akunnya. Neraca saldo. Misalkan kita sudah menginputkan ini sudah pakai rumus apa? VLOOKUP. Melihat daftar akun ya di B7, kemudian ambil ya dari baris keempat, sudah pakai rumus ya. Kemudian yang bawah untuk menjumlahkannya itu bagaimana? Pakai rumus sum. Cara mengetikkannya formula itu bagaimana? Jangan lupa dengan diawali sama dengan, kemudian formulanya apa? Tuliskan sum. Kalau akan muncul tinggal sum apa? Pilih salah satu. Di sini sudah muncul. Caranya nulisnya apa? Number, titik 2 number. Kita blok saja. Kurasa munul kalkulator, langsung blok klik rene medul. Turun ke bawah sampai selesai yang tabel yang kita inginkan dijumlahkan. Kemudian kurung tutup enter. Luwih gampang nganggo kalkulator atau nganggo aplikasi Excel. Itu nominalnya punya. Kursial kurang itu kumpul gampang, ada semono balik digetak panjang ngambil kali kemudian sampai di mana. Tuh. Ya. Nanti kita praktekkan ya kolom-kolomnya. Saya tadi kan bilang. Jadi kolom yang ada itu orang bisa kita variasi sesuai kebutuhan perusahaan. Debitnya ada account receivable, kemudian cost of goods sold. Kreditnya itu ada sales, ada revenue, ATR. Nah, ini kan yang beristilah. Nanti sambil dibuka kamusnya kemarin sih dibuat istilahnya apa. Nek urung muda pengen lembar kerja, nanti bisa diorek-orek. Kamusnya itu selalu di bawah nggak apa-apa. Ketika lupa. Nah, sudah dimasukkan di sini, nanti jangan lupa totalnya itu direkam. Sales, ini kas resep jurnal, kemudian ada proses jurnal, ada kas payment jurnal. Silakan kita beli. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang ditanyakan ya? Silakan. Saya kasih jeda waktu sebentar. Go
memahami. Mana ada yang perlu ditanyakan atau tidak? Tidak perlu, tidak. Ya. Jadi ini salah satu contoh aplikasi yang bisa membantu kita dalam pekerjaan. Nanti ada lagi pelajaran berarti ada yang satunya komputer akuntansi. Nah itu beda lagi aplikasinya. Karena kan kita di perusahaan itu maksudnya kebutuhannya bermacam-macam. Aplikasi itu ada Accurate, kemudian ada komputer mayem, ada ini. Sebenarnya kalau sekarang itu ada vendor-vendor yang sudah membubarkan. Kayak kamu pernah beli di toko itu kan ada kaset kan? Kadang cuma pakai HP. Terus nanti nol apa yang dibeli keluar struknya dari alat pencetak yang kecil itu. Ada yang vendor seperti itu. Nah itu kan toko. Siapa tahu ide bisa maksudnya yang membuat simpel yang bisa digunakan, bisa kita manfaatkan buat sendiri daripada beli maintainnya juga jangka panjang kayak gitu. Tapi ketika kita bisa mengoperasikan yang sederhana yang bisa bermanfaat, nanti semua bisa digunakan. Itu. Jadi ini beberapa fitur dalam Excel itu rumusnya banyak sekali. Ya. Nanti kita sementara memakai rumus-rumus yang sederhana dulu. Tadi ada VLOOKUP, kemudian if. Ya. Kita praktekkan dulu untuk mencatat transaksi yang ada di transaksi perusahaan, jasa maupun dagang. Tapi sekali lagi jangan, walaupun kita menggunakan alat bantu, kemampuanmu menganalisis, memasukkan debit kreditnya itu juga harus tepat. Analisisnya gitu. Ini yang di debit apa, yang di kredit. Misalkan 9 Januari membayar kepada toko Ganesha atas pembelian televisi pada tanggal 1 Januari sebesar 6.250.000 juga salah. Ya. Dan itu saya mau analisis. Coba gimana? Bayar. Contohnya duit. Kemudian dengan syarat. 2/10 ini artinya apa? Masih ingat enggak? Lupa Bu. Kakak mau buku yang buku Fitri kakak mau. Ini makanya coba lagi ya kamu. Ojo sama aku. Padahal tuh dia aku sendiri. Kita satu fakta. Mitos. Makanya enak. Karena cuma simbah. Beberapa mitosnya. Sebenarnya lupa itu karena apa? Sudah lama enggak? Jangan lupa. Itu perkalian terus caranya mengoperasikan game ML. Apa? Belajar kalau buat biasanya. Saya ini model ini apa kayak produk-produk itu apa? Kopi. Dua wangi misalnya itu bulan-bulan puasa. Keingat. Tapi nek pelajaran ini terus seketika amnesia. 2/10 ini artinya apa? Ya. Jadi ketika kamu itu membeli di tanggal 1 Januari, ketika batas temponya itu 30 hari setelah tanggal 1. Nek kowe bayar kurang dari 10 hari atau pas 10 hari, itu potongan 2%.
dapat ini kurang dari 10 hari. Mulai itu tambah gede tambah kali. Orang ketemu sesasi dari gedang ini muridnya. Tuh. Ya, untuk materinya tadi menganalisisnya ini jangan lupa. Kemudian ya nanti untuk biar lebih lancar lagi, saya akan membentuk kelompok. Yang sudah kita sepakati kemarin ya. Kemarin ya, untuk memecahkan masalah ini ya, ada orientasi masalah, ada studi kasus atau skenario perusahaan jasa dan dagang yang menghadapi kesulitan dalam mencatat transaksi secara manual. Kita memecahkan masalah ini, apa saja ya masalahnya dan dampaknya itu bagi perusahaan. Nanti bisa dilihat kelompoknya di sini. Ya, ada kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Saya bagi menjadi 5 kelompok. Anggotanya ini saja ini. Sudah? Nah, silakan di kelompok. Nah, sudah muncul, silakan pindah ke laptopnya masing-masing. Bisa melalui WA, Telegram dan lain sebagainya. Ya, silakan tempat kerjanya dipindah ke laptopnya masing-masing, ke komputer yang sudah tersedia di depan kelompoknya. Sudah? Oke, wes topik iso toh? Bisa dulu ya. Silahkan, saya sebelum mengerjakan saya jelaskan soalnya terlebih dahulu.
tanggal 2 Februari file numbernya ada deskripsi dari JNT, kemudian debitnya, baik-baiknya, account numbernya 5/2000, semuanya 100.000, kemudian kreditnya 100.000. Tanggal 6 ada deskripsi dari kas negara, take outnya 62.100.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, untuk yang temannya yang lain, dari presentasi kelompok 1 sudah sama apa belum yang dikerjakan di tempat kalian? Sudah sama? Sudah. Untuk rekapnya di antara debit dan kreditnya juga sudah sama. Jadi untuk pencatatan transaksi apa tadi ke dalam dokumen jurnal apa? Cash payment jurnal. Tidak ada masalah semua ya, semuanya sama. Nah, untuk karena sudah sama semua dan ini sudah saya lihat, saya cocokkan. Jadi dokumen transaksi yang dicatat ke dalam jurnal pengeluaran kas itu tadi ada dokumen transaksi 3 yang bayaran JNT, kemudian dokumen transaksi 5 bukti kas keluar bayar ke kas negara yang kantor pos, kemudian dokumen transaksi 7 tanggal 7 Desember Bosrek, bayar Bosrek. Jadi ada 4 transaksi. Oke, untuk kelompok 1 sudah sangat bagus majunya, kemudian pengerjaannya juga sudah benar. Berarti mau nggak teknik tentang yang baju ya. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Silakan Siti kembali ke tempatnya dulu. Jadi materi pada pagi hari ini yang kita kerjakan. Spreadsheet itu sifatnya bantuan, tetap kamu yang bisa kemampuan menganalisis itu harus diperkuat. Mencatat debit kreditnya itu juga harus benar. Sebelum saya akhiri, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, biar bu guru itu bisa mengukur kemampuanmu dalam menerima materi pada hari ini, maka itu ada asesmennya. Silahkan kamu scan barcode-nya. Kamu nggak bawa HP, tapi jamin sebenarnya gini. Sudah selesai mengerjakan asesmen sumatif. Nah, ya. Untuk biar Mutia nanti ke depannya mengajarnya itu bisa lebih baik lagi, apa yang kurang, apa yang